Apa kabar semuanya? God is good. And all the time, God is good. Amin. Haleluya. Saudara, kita bersyukur hari ini. Sekalipun hujan, dalam seminggu ini hawanya dingin, basah di luaran. Hati kita jangan sampai saudara kering. Ya, ini hujan lagi mencairi bumi. Ya, tanah-tanah yang kering supaya jadi subur, kita pun harus disirami supaya kita subur. Hati ini subur, saudara. Ya, jangan sampai kita melempem, menyala-nyala melayani Tuhan. Karena kita melayani Tuhan yang luar biasa, yang setia. Tidak ada Tuhan yang seperti Yesus. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Saya beritahu, tidak ada. Hanya Dia satu-satunya yang mengasihi saudara dan saya. Kita bersyukur, terus bersyukur, saudara. Hari ini, ya, saya akan menjelaskan kepada saudara tentang kesetiaan setiap umat Tuhan. Harus setia. Harus setia. Mau tidak mau, kalau kita ikut Tuhan, percaya Tuhan Yesus, harus setia. Jangan sampai nggak setia, saudara. Rugi. Saya beritahu, rugi, saudara. Pasti rugi besar. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan roh-roh jahat, pemerintah-pemerintah, dan penghulu-penghulu dunia ini yang jahat. Jadi banyak sekali lawan kita, saudara. Kalau kita tidak bersama Yesus, mana bisa berdiri, mana bisa setia sampai masuk ke surga, nggak bisa itu. Jadi harus benar-benar kita radikal dengan Tuhan. Ketiga, tidak rugi. Saya beritahu rugi. Saya akan menjelaskan kepada saudara. Ya, kita lihat dulu di dalam firman Tuhan, dalam Kejadian. Saya akan menjelaskan tentang keuletan dan kelihayan si iblis. Dalam Kejadian pasal yang kedua, kita belajar bersama-sama supaya kita tahu lawan kita itu siapa. Jangan sampai kita tertipu, saudara. Sayang, hidup ini hanya sementara. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menebus kita, tapi kita menyia-nyiakan, saudara, apa yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib Golgota untuk menebus kita. Jangan sampai kita lengah. Jadi kita harus benar bangkit melawan semua tipu muslihat si iblis. Kita lihat, saudara, Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang pasal kedua ayat yang ke-9. Setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia, maka manusia ditaruh di Taman Eden. Saudara tahu kan kisahnya, ya? Kita semua tahu, Sunday School juga tahu, saudara, bahwa manusia itu, Adam dan Hawa, Adam waktu itu ditaruh di Taman Eden. Taman yang luar biasa, saudara. Taman yang indah. Semua ada di situ. Semua pohon-pohon makanan, semua komplit, saudara. Binatang semua akur dengan manusia, dengan Adam. Bahkan Adam memberi nama satu persatu itu binatang. Dia yang beri nama. Ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Wah, baik gak Tuhan, saudara? Baik sekali ini. Manusia diberikan makanan, saudara, cukup. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan pohon-pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu
terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yaitu yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila. Tempat emas ada, wah, emas komplit. Tuhan berikan tempat luar biasa, komplit sekali saudara. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, belolah, dan batu krisoplas. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yaitu yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yaitu yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkan di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Luar biasa saudara, diberi fasilitas. Jadi bos gede ini, bos besar, yang seorang dua kalah saudara. Ini semua ada, Tuhan kasih. Kurang apa? Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Sekarang perhatikan ini ya. Tuhan membuat taman, memberikan manusia tinggal di situ semua komplit. Hanya satu tidak boleh. Yang satu ini buah tidak boleh dimakan. Panennya hanya satu, saudara. Ada satu. Dan saya akan memberitahu kepada saudara betapa lihainya si iblis, betapa dia benar cerdiknya si iblis. Jadi kita jangan sampai kebobolan, jangan sampai kita ini tertipu, saudara. Iblis, dia tahu Tuhan memberikan semua Taman Eden yang begitu luas, begitu megah, yang begitu semua makanan, semua yang diperlukan untuk manusia ada semua. Mau kurang apa? Tapi Tuhan berfirman kepada manusia, ini pohon jangan dimakan buah. Iblis saudara, dia bilang apa? Oke, Tuhan, manusia boleh memiliki semua. Ini satu buat saya, oke. 99% buat manusia, 1% buat iblis. Saudara, siapa yang menang? Adam dan Hawa 99% dia pegang, iblis cuma 1%. Siapa yang menang? Iblis. Betul? Cuma satu dia pohon, tapi dia bisa menumbangkan manusia. Seluruh dunia berdosa. Karena apa? Iblis. Jangan main-main, saudara. Lihainya itu seperti perjudian, saudara. Kalau saudara lihat itu kasino semua, bos cuma pegang satu angka itu, semua boleh orang main, tapi kalah habis semua. Benar? Iblis. Jadi saudara kita harus cerdik. Harus cerdik. Bagaimana tipu muslihat si iblis menumbangkan orang, merusak orang, menjatuhkan orang Kristen. Jatuh. Boleh saudara. Saudara kita boleh mau berbuat buat Tuhan apapun juga. Tapi iblis tahu kelemahan kita. Saudara, kalau dia korek, saudara jatuh. Hati-hati saudara. Kalau tidak tempel dengan Tuhan, habis. Ini rahasia. Saudara, Tuhan memberikan kepada bangsa Israel 10 firman Allah. Saudara tahu kan? 10 firman Allah di dalam Keluaran 20, saudara baca itu 10 firman Allah. Iblis tenang, saudara. Kalau orang yang melakukan firman ini 10 hukum Taurat, 10 hukum Taurat, tenang iblis, saudara. Enggak, dia nggak bakal ganggu itu. Biarin manusia suruh menjalankan, bisa nggak menjalankannya? Nah ini, saudara bisa nggak? Nggak bakalan bisa. Makanya iblis tahu dia santai, kalau nanti juga jatuh sendiri, nanti juga berdosa sendiri, pasti melanggar.
di situ ada hukum-hukum yang ditentukan. Tidak bisa dirubah. Makanya iblis tenang. Coba lihat. Yang memegang hukum Taurat, iblis tidak pernah memegang. Coba lihat. Mereka tenang-tenang iblis. Tapi orang Kristen, saudara dan saya, setiap hari diganggu. Why? Saudara harus tahu rahasia. Kalau saudara tidak tahu rahasianya, saudara akan membleng. Saudara akan kecewa sama Tuhan. Saudara akan, buat apa saya ikut Tuhan? Nggak ada gunanya. Itu yang saya dengar, saudara. Percuma. Lebih baik saya tidur aja di rumah. Kamu berbakti. Udah. Layani juga buat apa? Percuma. Saya beritahu kepada saudara. Tuhan Yesus, dia bekerja untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bukan karena ditentukan oleh hukum Taurat, tapi oleh karena kasih. Berapa banyak saudara melanggar firman Tuhan, berapa banyak saudara menyakiti hati Tuhan setiap hari itu. Tapi begitu datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan ampuni saya. Ampuni. Inilah hukumnya. Makanya iblis dia benci sama Tuhan. Dia benci sekali sama Tuhan. Kenapa hukum Taurat dirubah dengan hukum kasih? Dia tidak suka. Makanya dia selalu menyerang Tuhan, menyerang saudara itu dan saya. Kenapa? Kita mempunyai hukum kasih dari Tuhan. Nah, ini rahasia. Saudara berbuat salah apapun, udah marah sama orang, sudah berzina, berbuat salah, balik ke Tuhan, selamat. Ini hukumnya. Tapi hukum Taurat mati. Macam batu itu. Perhatikan saudara. Makanya Yesus itu kita jangan sampai kita tidak setia, saudara. Dia setia sekali. Yang Tuhan mau apa? Kita setia. Saudara jangan main-main. Kalau saudara sudah dipegang sama iblis, susah mau keluar, susah mau bebas. Saudara jangan bilang, saya bisa bebas. No. Dia akan pegang terus sampai kemana juga. Akan pegang, saudara. Saudara tidak akan bisa bebas. Ini hati tidak akan bisa bebas. Perhatikan bangsa Israel, saudara. Ketika dia ditindas di Mesir, ya, Tuhan memberikan tulah berapa tulah? 1 tulah tongkat menjadi ular. Tongkat bisa membuat itu sungai Nil jadi sungai darah. Dilepaskan enggak bangsa Israel? Nah. Tuhan datangkan lagi tulah. Tulah ke-1, ke-2 semua belalang datang semua, nyamuk, katak, enggak bisa lepas. Iblis tetap pegang. Firaun bilang, "Now." Berapa banyak, saudara? 10 tulah. Berarti dia itu ulat, saudara. Enggak bakal melepasin saudara. Perhatikan bangsa Israel, saudara. Sesudah bebas, iblis masih bisa. Dia menggoda manusia. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sudah dia melewati itu air di jalan di laut, saudara. Waduh, mujizat di mana yang kayak begitu cuma 1 kali itu terjadi di seluruh dunia, di segala bangsa, tapi masih bisa mengeluh. Begitu datang saudara ke Mara, di sana nggak ada air, airnya pahit, ngeluh. Musa malah dilawan, saudara. Bangsa Israel, apa yang dia katakan? Lebih baik aku kembali dari Mesir. Lebih baik aku ditindas oleh setan. Nah inilah yang terjadi, saudara. Orang ke gereja nggak mau, lebih baik di rumah. Balik lagi ke Mesir. Hati-hati itu. Hati-hati, saudara. Saya beritahu, iblis pintar itu. Saudara ada di rumah, maka saudara bisa bertumbuh. Malah hilang itu. Tidak ada Tuhan menang. Nggak ada. Tapi jangan salah.
banyak belajar. Orang yang sakit, dia ikut Tuhan, sungguh-sungguh pegang sama iblis, kena penyakit saudara. Doa nggak sembuh, doa nggak sembuh. Bukan Tuhan nggak mau bekerja saudara, iblis memegang. Kita harus tahu, satu tulang nggak bakal lepas, dua tulang nggak bakal lepas itu. Tuhan membela kita nggak bakal lepas, nggak bakal lepasin. Makanya kita harus teguh, itu iman kita harus teguh saudara. Kalau kita teguh, tulah ke-10 pasti bebas. Itulah Tuhan. Saudara mengasihi kita. Yang Tuhan mau apa? Setiap hari kita bersama Dia, setiap hari bersama Dia. Kenapa saudara? Kita lihat Yohanes pasal 15 ayat 16. Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Apa kata firman Tuhan? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kata Tuhan, apa? Aku yang sudah memilih engkau. Dan Tuhan bilang apa? Tetap kamu setia. Ini dikatakan jelas sekali. Sekali lagi saya baca lagi. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yang Tuhan mau apa? Tetap setia, tetap berbuah. Bagaimana kita berbuah saudara? Doa, berhubungan baik dengan Tuhan setiap hari, pasti kita berbuah. Begitu minta gampang. Kenapa saudara? Tuhan suruh kita selalu berbuah, selalu ada buahnya, selalu berbuah. Kalau orang yang berbuah pasti kuat di dalam Tuhan. Kalau orang yang berbuah pasti setia di dalam Tuhan. Kalau orang yang berbuah pasti menerima berkat dari Tuhan, pasti menerima kesembuhan. Kenapa saudara? Karena dia dekat dengan Tuhan, dan dia menghasilkan buah yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan menyukainya. Tidak ada sesuatu saudara yang diberikan kepada Tuhan karena kita setia. Tuhan melihat kesetiaan kita. Kenapa Tuhan menyuruh kita setia? Tidak asal datang ke gereja udah melayani biasa. Harus setia saudara. Lihat sekarang pasal yang 15 ayat 18. Ini rahasia. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kita dibenci nggak sama dunia? Dibenci. Dunia membenci Tuhan, saudara. Dia membenci kita. Karena apa? Kita dapat anugerah luar biasa. Sudah berdosa masih diampuni. Sudah melanggar firman Tuhan, hukum Taurat diampuni. Makanya dia benci. Wah, ini tetap selamat ini orang. Gua bekerja ini harus benar-benar kuat supaya dia itu tumbang, supaya dia itu masuk neraka. Makanya dia saudara selalu membenci kita, selalu menggoda. Kalau saudara tidak tahu, saudara memblek. Wah, sudah nggak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Mana bisa selamat? Mana bisa selamat? Kita harus kuat di dalam Tuhan. Ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Main-main saudara. Makanya banyak orang Kristen saudara tahu tentang Ayub. Bagaimana iblis membenci Ayub? Dia setia. Karena dia hidupnya saleh, jujur.
Pekerjaan Tuhan ada, makanya digoda terus sampai habis. Harus hati-hati itu, jangan main-main dengan Tuhan, saudara. Makanya banyak orang kasih, saya bukan mau ngomongin, tapi saya tahu itu. Dan terbukti, saudara, banyak yang ke gereja setia, saudara, memberikan perpuluhan, melayani semua melayani pekerjaan Tuhan. Tapi banyak yang coba lihat, saudara, banyak yang tumbang, saudara. Ya, bukan tumbang karena godaan aja, sakit penyakit semua. Perhatikan, saudara. Kenapa? Karena kita lengah, karena kita tidak berbuah untuk Tuhan, kita tidak setia, saudara. Makanya Tuhan jauh dari kita. Seperti bangsa Israel yang diberikan apa? Ada percobaan, ada kesusahan, lebih baik pindah, balik lagi ke Mesir. Saudara, balik lagi ke Mesir itu apa? Kita sudah baik sama Tuhan, sudah tidak mau lagi. Tuhan, lebih baik saya santai di rumah, saya lihat TV. Lihat TV, apa yang saudara? Oh, saya bisa berdoa di rumah, saya bisa baca firman di rumah. Emangnya pasti baca firman tiap hari di rumah? Begitu lihat TV lupa. Begitu ada yang telepon lupa. Firman lepaskan semua. Apalagi ada yang dinamakan apa? Itu yang membuat mewek-mewek. Pasti lupa. Ada sinetron, lupa sama Tuhan. Ada film seri, wah Tuhan ini dulu, Tuhan nanti doa nanti. Tuhan didoakan, saudara. Kita kembali lagi ke Mesir itu. Saudara, mengerti? Makanya saudara, di dalam pelayanan kita harus benar-benar setia. Di dalam mengikuti Tuhan kita harus setia, saudara. Kita itu diberikan apa? Yang 1 5 talenta, yang 1 2, yang 1 1. Mau yang kemana? Mau mana, saudara? Tuhan berkata apa? Yang 5, oke, kamu setia, aku berikan perkara yang lebih besar. Yang 2 setia, perkara yang lebih besar. Yang 1, saudara, orang yang jahat. Tuhan bilang, kamu orang yang jahat, nyak. Kemana? Pengampunan tidak ada lagi selain di dalam Yesus. Saudara boleh cari kemana? Mau balik lagi ke Taurat, iblis balik-balik. Gua tunggu lu bisa enggak melakukan 10 firman Allah? Ayo silahkan. Ada yang bisa? Silahkan. Tidak ada yang bisa satu pun. Oleh Yesus yang mati di kayu salib. Apa adanya kita diterima itu. Kita sudah jelek, sudah jahat, sudah ngutuk Tuhan. Saudara, saya melihat itu di YouTube banyak orang yang marah sama Tuhan. Yang sudah merusak gereja, sudah membakar gereja, sudah berbuat segala macam. Tapi Tuhan, saudara, beri pengampunan. Yang seperti Yesus. Kalau menurut hukum Taurat sudah merusak bait Allah, bagaimana? Ada pengampunan nggak? Nggak ada, hukum Taurat nggak ada. Tapi di dalam Yesus dia terima. Dia jadikan apa, saudara? Jadikan contoh sama Tuhan. Jadikan terang dunia, garam dunia, dan dijadikan saudara apa? Hambanya. Luar biasa nggak? Luar biasa. Saya tahu itu. Waduh Tuhan, saya tidak akan lepaskan engkau. Karena apa? Keselamatan ada dalam engkau. Kalau aku berdosa, aku pasti diampuni. Amin. Makanya setia, saudara. Inilah yang kita harus setia. Harus selalu setia. Harus itu, saudara. Kita sudah berapa banyak menerima berkat dari Tuhan. Berapa banyak menerima pengampunan dari Tuhan. Setiap hari itu. Kita melayani sejam 2 jam. Waduh. Udah bosan. Bahaya. Beritahu. Bahaya. Kita tidak setia, bahaya. Kenapa, saudara? Tuhan memilih saudara, memilih saya untuk apa? Jadikan seperti Raja Daud. Raja Daud ketika dia mendengar Raja Saul
gila, saudara. Dia ready untuk melayani Raja Saul. Kenapa? Yang urapan kecapi itu Raja Saul bisa baik. Itulah yang Tuhan saudara mau. Saudara melayani Tuhan di dalam gereja atau di mana saja, memainkan musik, banyak orang yang depresi saudara datang ke gereja. Banyak orang yang sudah tidak tahu apa arah hidupnya. Datang ke gereja udah mau yang bunuh diri, saudara tidak tahu. Begitu dia mendengar pujian, mendengar alunan musik, saudara, itu diroboh itu Pak. Ya Tuhan, saya tidak akan jadi bunuh diri. Saya akan mengikuti Engkau. Kau sungguh baik. Itu yang Tuhan mau, saudara. Kalau saudara sekarang, saya mau melayani Tuhan, ada sanksi, ada akibat. Kita lihat, saudara, Matius 25. Saya bukan nakut-nakutin, saudara, tapi nyata, firman Tuhan nyata. Matius 25. Makanya jangan main-main sama Tuhan, saudara. Sayang, saudara. Matius 25. Layanilah dengan benar. Jangan sampai kita itu, saudara, kebobolan, ya, dibohongin sama setan. Kita kelihatannya santai enak, tapi di ujung-ujungnya, saudara, jangan sampai kita ditolak. Ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, jadi bukan seorang, saudara, bukan Yesus sendiri, tapi malaikat semua komplit itu. Maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Nah, ada dua, domba dan kambing. Kita harus waspada, jangan sampai kita menjadi kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Ini akhir hidup kita, saudara. Bukan sekarang, ya akhir hidup kita. Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ini Tuhan berkata kepada domba, terimalah kerajaan. Jadi kita ini bukan hidup di sini selamanya di sini. Enggak ada kerajaan sorga itu yang Tuhan berikan. Ini firman Tuhan mengatakan, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan, kata Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Saudara, apa ini lapar? Nah, ketika aku haus, nah ini haus dan lapar, saya akan beritahu bersama. Ya, Matius 5 ayat 6. Tolong buka. Apa dikatakan firman Tuhan? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara tidak tahu ketika melayani Tuhan, ketika saudara menyembah Tuhan, ada orang yang lapar, belum mengenal Tuhan. Orang yang haus, belum mengenal Tuhan. Mereka ingin mengenal Tuhan, mereka haus. Saudara tidak layani. Saudara tidak datang. Padahal saudara sudah ditugaskan. Bahaya. Ini orang hilang, saudara. Siapa yang bawa orang ini ke gereja? Siapa? Hati dia sendiri. Hati dia sendiri. Roh Kudus yang bawa itu. Itu Roh Kudus yang bawa itu. Makanya Tuhan bilang apa? Ketika aku lapar, engkau memberi makan. Ketika aku haus, engkau memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing, ada nggak yang datang ke gereja orang yang asing? Banyak. Mereka tidak mengenal Tuhan, datang ke gereja hanya orang memuji Tuhan. Dia hanya bengong-bengong, asing kan? Ya. Baru pertama kali itu kita harus layani. Kita
Orang asing, saudara. Kalau kita tidak hadir di sini, siapa yang melayani dia? Hah? Malaikat datang ke sini ngapain? Harus tahu itu. Saudara yang ditugaskan harus itu melayani dia yang asing ini. Jangan sampai dia itu sampai sesat. Ini jelas sekali, saudara. Kamu memberi aku tumpangan, berarti dia itu sesat. Saudara. Ditaruh di sini, ditaruh di gereja, diberi tumpangan supaya apa dia? Dia kamu tebal, saudara. Supaya dia benar-benar bisa selamat. Ada tumpangan, ada gereja, ada Roh Kudus, ada surga. Amin. Tumpangan di hari kemudian. Makanya Tuhan berkata, berbahagia orang yang melayani Tuhan. Ayat 36, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika aku telanjang, saudara, ini telanjang, bukan orang datang ke sini ke gereja telanjang, bukan. Dia datang ke gereja ini, dia dengan banyak dosa, telanjang itu. Di mata Tuhan, kamu ini telanjang. Nah, ini yang kita harus layani supaya dia memakai baju, supaya Tuhan memberikan baju seperti Adam dan Hawa ketika dia berdosa. Baca, Adam, di mana engkau? Tuhan, aku malu. Kenapa? Aku telanjang. Siapa yang melayani? Siapa yang memberi baju? Tuhan kan. Tapi melalui siapa? Melayani. Ini firman, saudara. Kita tidak tahu. Dipikir Tuhan pernah telanjang di kayu salib. Nah, coba saudara baca yang paling akhir, saudara tahu. Saudara tahu di sini. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Ada orang yang sakit, saudara. Kita doakan, kita lawat dia, kita hibur dia. Nah, ini yang Tuhan mau. Ketika aku di dalam penjara, apakah tidak ada orang yang pernah di penjara datang ke gereja? Banyak. Kita harus layani. Kamu mengunjungi aku. Ini semua saudara sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan. Hanya kita harus bersedia itu. Nah, ayat 37 ini kelihatan. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bagaimanakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau petumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Raja itu, yaitu Yesus, dia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang Tuhan bawa itu, untuk dilayani kita. Bukan Tuhan bawa itu untuk salah seorang. Orang itu dibawa oleh Tuhan, saudara, untuk dilayani oleh pelayan Tuhan. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Karena jadi kita harus setia, jangan main-main. Apa yang terjadi, saudara, mari baca terus, belajar ini firman Tuhan ini, saudara. Jangan sampai kita ini, wah, dianggapnya kita benar, ya dapat Tuhan, kita melayani, wah, hebat. Tapi ditolak. Kita harus tahu, saudara, bagaimana pelayanan, bagaimana kita melayani Tuhan. Ada kita melayani Tuhan yang penuh kasih, penuh anugerah, saudara. Sekalipun orang itu sudah melanggar firman Allah, sekalipun dia telah melanggar 10 firman Allah, tetap Tuhan mengampuni dia, menerima dia kalau dia mau bertobat.
Bagaimana mereka bisa bertobat? Ya melalui saudara dan saya. Bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan? Ya melalui kita. Apakah Tuhan datang? Hai, lu harus cari saya? Kan enggak. Saudara sudah dipilih. Makanya Tuhan bukan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu untuk jadi berkat. Jadi terang dunia, garam dunia. Bukan untuk hore-hore, hura-hura, bukan. Yang pelayanan, saudara, harus setia. Kalau tidak setia, ya sanksi. Jangan sampai kita ada sanksi. Harus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Paulus yang melayani, sungguh dia tahu itu melayani. Dia mau dipenjarakan, dia mau dihina, dia mau dirajam batu, mau saudara. Dia mau sengsara jalan kemana-mana, di karam kapal sampai karam dia mau, saudara. Mau kenapa? Dia tahu siapa yang dia layani. Dia tahu. Sampai dia mengatakan apa? Aku sebagai penginjil bukan sembarang penginjil. Dia berkata, dia sebagai penginjil bukan sembarang penginjil. Setelah dia menginjil, jangan sampai dia ditolak. Benar? Apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu benar, saudara. Benar sekali. Benar sekali. Kita melayani, saudara, banyak orang yang melayani, orang yang boten-boten, orang yang kelihatannya hebat, kelihatannya waduh rohani, kelihatannya wah setia sama Tuhan, namanya nggak tahu. Seperti Rasul Paulus dia berkata kepada Timotius, dia melihat orang yang itu dia menangis, menangis. Kita jangan sampai gitu. Tidak setia sama Tuhan. Kita harus setia. Please. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, selagi kita sehat, layani Tuhan. Satu hari, kita tidak bisa berbuat sesuatu apa. Mazmur 90. Mazmur 90. Kalau tidak salah ayat yang ke-10. Mazmur 90. Mazmur 90 ayat yang 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayani lenyap. Saudara, kita ada batasnya sampai 70 tahun. Kekuatan kita kami tamat 80 tahun. Gagah kita itu apa? Sakit penyakit, kelemahan. Kalau sudah lemah, kalau sekarang melayani, nanti Tuhan saya sudah tua. Ketika kita sudah tua, saudara, sudah lemah, bisa nggak melayani? Bisa nggak melayani? Angkat kaki juga susah, apalagi melayani. Kebanggaannya sakit penyakit ini. Oleh sebab itu, saudara masih muda, layani Tuhan dengan benar, saudara. Pakai kekuatan semua. Pakai kekuatan. Ini waktu ini cepat, saudara. Corona aja 2 tahun sudah berlalu, masih belum habis. Cepat. Wah, sahabat, kita di lockdown berapa kali di sini. Cepat, sekarang udah buka lagi, udah bebas lagi nih. Sekarang sudah bebas malam-malam. Ayam. Enak, saudara. Kalau lihat chat, nggak melempem. Hijau nggak melempem.
Saudara, duit itu tidak ada artinya. Buat kemudian hari tidak ada artinya. Sekarang ada artinya, saudara. Tapi tidak selalu ada artinya. Tidak bisa dibawa. Panggil Tuhan. 1 meter, ada 2 meter. Mau kemana? Saudara-saudara punya duit banyak, gak bisa masuk di situ. Di surga gak ada duit. Tuhan bilang gak ada duit. Mau kemana, saudara? Saudara harus benar-benar melayani Tuhan, benar-benar jangan main-main, saudara. Hidup kita ini antara antara keselamatan dan hukuman. Tanggung jawab besar. Tapi kalau kita setia, diberkati. Kalau kita setia, diberi semuanya. Emangnya kita melayani Tuhan setia jadi kere? No. Sungguh-sungguh tidak akan kere. Tidak akan miskin. Saudara percaya? Lihat Yusuf. Cuman punya apa? Baju yang mewah satu itu dikasih bapaknya. Dia dibuang. Bajunya juga diambil sama saudaranya. Dia dibuang ke Mesir, saudara. Tidak bawa apa-apa. Cuma bawa celana sama baju kolor mungkin tadi. Ya, datang ke sana. Tuhan berkati menjadi apa? Jadi apa? Orang kedua loh di Mesir. Tuhan tidak kepala kalau mengangkatnya. Orang kedua itu luar biasa. Ini kasih Tuhan itu zaman lama itu. Zaman sekarang lebih lagi Tuhan. Melihat saudara setia seperti ini, seperti apa? Yusuf. Waduh, Tuhan senang sekali saudara. Ya, diganggu ini setia, diganggu itu setia, diganggu cewek setia, diganggu cowok pun setia. Ya, dia angkat sama Tuhan, gak kepala saudara. Ya, semua setia, itu yang Tuhan cari, setia. Bukan yang lain, setia saudara. Apalagi sekarang kita di zaman anugerah Tuhan yang telah memilih kita, setia. Cobaan pasti datang dari kiri, dari kanan, dari pinggir, dari depan, dari atas, saudara. Tuhan bilang apa? Setia. Ya, mereka jangan lupa, mereka telah menganiaya aku lebih dulu. Setia, nanti pasti menganiaya kamu. Setia nggak, saudara? Tuhan tidak menjanjikan kamu ikut saya, wah tidak akan ada yang menganiaya. Menganiaya, saudara, habis-habisan gitu. Ya, dari keluarga, dari gereja, dari luaran, dari mana-mana, dari kerjaan, saudara. Ya, jadi aniaya. Ingat, saudara, iblis itu pintar sih. Dia bilang kepada Hawa, ingat itu, boleh semua, kamu pegang 99%. Satu aja ini, pohon ini, saya akan menumbangkan kamu. Benar tumbang, saudara. Habis itu. Itu seperti main-main kasino itu. Lu pohon itu pegang semua itu nomor. Si bos bilang ini satu aja. Habis rumah juga masuk ke situ. Ludes, saudara. Itu iblis pintar. Hati-hati, saudara. Orang Kristen itu harus cerdik seperti ular. Terus seperti merpati. Saya bilang cerdik seperti ular, tulus seperti Yesus. Amin. Itu dong, harus tulus seperti Yesus. Makanya aman hidup. Jadi kita harus benar-benar ikut Tuhan itu menyaman. Jangan membleh, saudara. Jangan membleh. Saya melihat saudara banyak yang membleh. Setelah membleh, saudara, ada problem. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tuhan, ini sakit Tuhan. Tuhan, kamu mati Tuhan. Itu jangan, saudara. Jangan sampai begitu. Harus ada hubungan dengan Tuhan. Kita harus setia setiap hari. Tuhan itu nyata, saudara. Orang yang miskin dijadikan kaya. Amin. Orang yang depresi dilepaskan. Amin. Orang
Orang yang membunuh diri tidak jadi bunuh diri. Amin. Orang yang susah diberi penghiburan. Amin. Orang yang berdosa diampuni. Oh, kamu nggak ada amin. Amin. Betul nggak? Itu udah kurang gimana? Yang tidak punya rumah dikasih rumah. Itu saudara. Ya, dia harus setia, saudara. Jangan amin-aminnya aja, kesetiaannya harus. Bukan. Saudara, kita ini pasti menghadapi itu. Pasti. Makanya saya paling senang. Saat ku pulang ke rumah Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat memandang wajahmu. Nah itu saudara, ya kita pasti pulang ke Bapa, ke rumah Bapa. Kerinduan kita apa? Nah, ketemu Tuhan Yesus itu. Tidak ada yang lain, Yesus yang kita benar-benar temui. Karena apa? Kasihnya tidak bisa dirubah. Kasihnya tidak pernah berkesudahan. Kita mengalami semua, saudara. Jadi jangan sampai, please, jangan sampai kecewa dengan Tuhan. Saya hidup ini berharap, mari kita melayani Tuhan maju ke depan. Dan hari ini saudara layani dengan benar, berbakti dengan setia, berdoa dengan setia, membaca firman supaya saudara cerdik, supaya saudara tahu rahasia ada di dalam firman Tuhan, tidak ada di dalam dunia ini, saudara. Yang ada di dunia ini itu apa? Keributan, sakit penyakit, kesengsaraan. Memang kalau kita kerja keras dapat duit, memang dapat duit saudara. Tapi sudahnya dibuang duit itu ke rumah sakit. Padahal kita udah dapat duit banyak, waduh, belalang lagi. Ya. Ambil duit kita masuk kasino, masuk pub, masuk apa namanya klub, habis lagi. Dapat kuntilanak, menggoda, tumbang, waduh, rugi. Tapi kalau itu Tuhan, haleluya. 1 tambah 2, 2 tambah 3, 3 tambah 4, terus tambah 10, wah banyak. Karena kita cerdik, ya, kita akan tidak akan menjadi ekor, akan menjadi kepala. Haleluya. Karena saya beritahu kepada saudara, hari ini saudara ada yang jauh dengan Tuhan, jangan main-main. Saudara jangan main-main. Yang melayani, bosan, jangan bosan. Layani Tuhan. Karena Tuhan berkata apa? Jika aku lapar, jika aku haus, kau memberi makan, memberi minum. Kita memberi minum orang-orang yang haus, orang-orang yang depresi kita layani, orang-orang yang benar-benar sudah tidak ada arah keselamatan, dia tidak tahu dari mana. Kalau bukan saudara yang melayani siapa? Tuhan sudah menentukan kita menjadi pelayan. Jangan ogah-ogahan. Danger. Saya beritahu,